Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 26. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Kasih Persaudaraan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan mari kita terima setiap pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca. Ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Galatia pada saat itu. Isi utama dari keseluruhan pasal ini, pasal 5 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26, di sana kita dapat menemukan bagaimana Rasul Paulus yang pertama menekankan pentingnya merdeka dari hukum Taurat dan hidup dalam kasih serta dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian Rasul Paulus juga memperingatkan agar jemaat di Galatia tidak kembali kepada perhambaan hukum Taurat. Kemudian juga Rasul Paulus menjelaskan perbedaan antara perbuatan daging dan buah roh yang harus dimiliki oleh setiap jemaat-jemaat di Galatia. Ya tentunya masih ada penjelasan yang lebih rinci mengenai hal-hal ini. Namun inilah inti utama dari pembahasan Rasul Paulus di pasal ini. Nah, mengapa Rasul Paulus kemudian menyampaikan hal-hal tadi kepada jemaat di Galatia pada saat itu? Yaitu karena Bapak Ibu yang pertama, Rasul Paulus ini mau mengingatkan jemaat di Galatia tentang kebebasan yang mereka miliki di dalam Kristus. Kebebasan bukan untuk hidup semena-mena atau sesukanya, tidak tentunya, tapi kemudian ada kebebasan di mana mereka kemudian bisa meneladani teladan Kristus dan kemudian tidak lagi dibawa perhambaan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak hanya 10 hukum Taurat saja ya Bapak Ibu di kitab Perjanjian Lama, tapi budaya Taurat itu sangat banyak sekali aturan-aturannya, budaya-budayanya. Dan ketika percaya Yesus, orang yang percaya Yesus sudah tidak lagi diikat dengan budaya Taurat atau hukum Taurat itu, tapi kemudian kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, itu masih ada penjelasan yang lebih rinci lagi Bapak Ibu ya. Kemudian alasan kedua mengapa Rasul Paulus menyampaikan banyak hal di pasal ini kepada jemaat di Galatia, yaitu untuk memperingatkan mereka atau jemaat di Galatia ini agar tidak terjebak kembali dalam praktek hukum Taurat yang sesungguhnya sudah tidak lagi relevan atau sudah tidak sepenuhnya berkaitan dengan kehidupan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, jadi inilah hal-hal utama yang kemudian dijelaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan tentunya ini adalah untuk kebaikan jemaat Galatia pada saat itu. Dan apa kemudian interpretasi serta aplikasi Bapak Ibu yang bisa kita ambil, kita pelajari dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia khususnya di pasal 5 ini. Nah, kita akan melihat dari banyaknya hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal ini, ada satu ayat, ada satu pelajaran yang kemudian bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua, yang ini juga sesuai dengan tema firman Tuhan yang sedang kita bahas di gereja di bulan ini, bulan Oktober, yaitu tentang kasih persaudaraan. Ya, seperti renungan judul firman Tuhan kita pada hari ini, kita belajar tentang kasih persaudaraan. Ya Bapak Ibu, kita melihat sesuai dengan ayat pokok kita tadi bahwa bentuk sikap kasih persaudaraan yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus di pasal ini, khususnya di ayat pokok kita tadi, yang pertama adalah tidak gila hormat. Ya. Bentuk sikap kasih persaudaraan yang pertama itu tidak gila hormat, kemudian tidak saling menantang, dan ketiga tidak saling mendengki. Dalam terjemahan lain yaitu di dalam Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, Galatia 5 ayat 26 dituliskan demikian. Janganlah kita sombong dan berpikir
di mata Tuhan aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Dan janganlah kita iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku di dalam jemaat. Nah, ini tafsiran terjemahan yang sangat luar biasa yang membuat kita semakin mengerti. Oh, ternyata dalam sikap persaudaraan itu tidak boleh adanya kesombongan, tidak boleh adanya iri hati. Ya, jadi ketika kita rendah hati, kita tidak sombong, kita tidak iri hati, sesungguhnya kita sedang menunjukkan sikap kasih persaudaraan kepada orang lain. Ya, dalam ayat tadi dijelaskan ya, contohnya orang yang sombong di tengah jemaat, yang berpikir bahwa dia lebih baik daripada jemaat yang lain atau lebih mampu dari jemaat yang lain. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu muncul di tengah-tengah jemaat. Yaitu menandakan tidak ada kasih persaudaraan di dalam jemaat tersebut. Kemudian contoh dari iri hati, misalkan merasa, oh jemaat yang lain lebih baik daripada saya tidak sebaik dia. Jadi ya dia saja yang dipakai, oh dia saja yang dipercayakan, saya tidak. Nah itu juga kemudian tidak baik, bahkan tidak boleh. Itu menunjukkan bagaimana tidak ada kasih persaudaraan di dalam diri seseorang. Nah, di sini kita kemudian dapat belajar Bapak Ibu bahwa kasih persaudaraan itu banyak bentuknya ya yang kita bisa tunjukkan, kita bisa bagikan, bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan Roma 12 ayat 16 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Nah, ini juga nasihat bagi kita semua di tengah-tengah jemaat ya khususnya. Tapi juga ini berlaku dalam kumpulan atau di dalam kelompok manapun kita berada. Namun di dalam jemaat ini juga menjadi pesan penting supaya kita hidup rukun satu sama lain, tidak ada yang sombong, tidak ada tinggi hati ya, tapi semuanya menyesuaikan diri satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, kemudian tidak menganggap diri lebih pandai dari orang lain ya. Bahkan mungkin dari kenyataan yang sebenarnya ya, bukan berarti kita kemudian tidak pandai ya, Tuhan berikan kita kepandaian ya sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kemudian kita juga menyadari kita banyak keterbatasan, jadi tidak ada yang lebih dari yang lain ya. Mungkin ada yang bisa hal ini, ada yang bisa hal ini, jadi bukannya lebih pandai tapi berbeda saja kemampuannya ya. Tapi tentunya kalau diasah terus ya bisa jadi orang tersebut bisa lebih pandai. Dilatih terus ya orang tersebut bisa lebih pandai. Tapi pada intinya kita semua diberikan kepandaian, kita diberikan Tuhan kelebihan masing-masing, tapi jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki dan itu menunjukkan tidak ada kasih persaudaraan di dalam orang tersebut. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu kita dapat simpulkan kembali, kasih persaudaraan tidak hanya tentang tindakan, misalkan memberi, mendoakan, mengampuni dan sebagainya. Tetapi kasih persaudaraan itu juga berkaitan dengan sikap. Yaitu sikap yang tadi kita belajar, tidak gila hormat. Ya, orang yang punya kasih persaudaraan tidak gila hormat, tapi yang dia miliki adalah sikap yang mau selalu memberi hormat terlebih dahulu, menghargai orang lain, sopan, santun dan ramah. Kemudian tidak saling menantang, ya, tidak saling menantang. Kalau orang yang punya kasih persaudaraan berarti yang dia miliki adalah saling mengayomi, saling merangkul, bukannya saling menantang. Kemudian tidak saling mendengki, ya, atau kemudian saling berdamai dengan orang lain. Nah, ini orang yang memiliki kasih persaudaraan. Kemudian tidak sombong melainkan rendah hati. Kemudian yang juga tidak iri hati melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, inilah sikap-sikap dari seseorang yang memiliki kasih persaudaraan di dalam dirinya. Jadi sekali lagi kasih persaudaraan tidak hanya bentuk tindakan tapi juga dalam bentuk sikap ya, dari sifat dan karakter kita. Dan tentunya Tuhan pun sangat senang jika tindakan kita dan sikap kita menunjukkan kasih persaudaraan. Dan Bapak Ibu untuk bisa memiliki dan sungguh-sungguh menunjukkan sikap kasih persaudaraan ini, hidup kita harus terlebih dahulu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita mundur sedikit di ayat 25 dari Galatia 6 ini. Di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Jadi saat kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ya kemudian kita kemudian bisa menghasilkan buah roh, yaitu salah satunya di dalamnya ada kasih, maka kasih persaudaraan itu pun juga akan dapat kita praktekkan, dapat kita tunjukkan. Jika kita mengandalkan kasih kita sebagai manusia, tentu saja tidak bisa Bapak Ibu, karena manusia itu kasihnya terbatas, ya bisa berubah, bisa berkurang, bisa pudar atau menjadi dingin, dan kasih manusia tentunya tidak kekal selamanya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kasih kita sebagai manusia. Walaupun kita bisa berkata, oh saya mau kok mengasihi dia, oh saya bisa menerima dia. Ya mungkin awal-awalnya bisa Bapak Ibu, atau mungkin hanya beberapa saat. Tapi kita kemudian harus mengandalkan kasih Allah. Yang harus kita miliki adalah kasih Allah. Jika kita memiliki kasih Allah, karena ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka kita akan memiliki kasih yang sejati, kasih yang murni, ya. Maka kemudian kita bisa mengasihi orang lain dengan tulus, ya, seperti kasih Bapa itu sendiri. Dan dengan kasih Allah inilah yang akan selalu memampukan dan mendorong kita untuk dapat menunjukkan dan mempraktekkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 19. Saya bacakan ayat 7 terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi dengan kasih Allah yang ada di dalam diri kita, maka kita pasti akan dapat selalu menunjukkan dan membagikan kasih persaudaraan kepada sesama kita. Dan kita akan menjadi berkat, ya, dimanapun kita berada, seperti deklarasi yang kita sering ucapkan dengan iman bersama-sama. Di awal tadi kita juga sudah sebutkan rise up, kita mau bangkit, kita mau bergerak dan berdampak menjadi berkat melalui kehidupan kita yang memiliki kasih persaudaraan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami memiliki kasih persaudaraan dan menunjukkannya, mempraktekannya kepada orang lain di sekitar kami, supaya hidup kami dapat berdampak bagi mereka dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan berkati terus setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, biarlah firman-Mu terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga GPD LSAD Magelang dan telah menetapkan kami supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.